Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kita sering berdoa kepada Allah agar kita diberi panjang umur sehingga bisa menjumpai bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah pada saat ini doa kita sudah diijabah, dikabulkan oleh Allah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedang menjalani ibadah yang sangat mulia di bulan yang penuh berkah, yakni di bulan Ramadan, di mana semua kegiatan aktivitas ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah, mulai dari 10, 100, 1000 sampai dengan yang tidak terhingga. Semua itu semata-mata merupakan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Para pemirsa yang berbahagia, di awal muqaddimah tadi Pak Mabrur sudah menyampaikan, mengutip salah satu ayat yang selalu dibaca rata-rata hanya setahun sekali, yakni pada momen bulan Ramadan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat itu menjadi istimewa ketika kita mampu mengupas dari huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat, sehingga akan menemukan hikmah yang semakin kita dalami semakin tidak ketemu saking dalamnya kandungan yang ada di dalamnya. Coba yang pertama kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kita menyadari bahwa panggilan yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hanyalah orang-orang yang beriman saja. Betapa bahagianya kalau ibaratnya kita itu memanggil seseorang yang jualan es di tengah teriknya matahari. Orang di sana sini merasakan kehausan, kepanasan. Ada seorang yang sedang menjual es, kemudian kita panggil, wahai bapak penjual es, kemarilah karena kami membutuhkan es yang kamu jual. Seandainya itu kita, maka betapa bahagia dan senangnya pada saat panasnya matahari sedang terik, kemudian ada orang yang memanggil untuk membeli dagangan kita. Demikian juga bulan Ramadan. Ternyata yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa itu bukan semua orang, tidak semua hamba yang ada di muka bumi, tapi hanya hamba-hamba tertentu yang di situ adalah hamba yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mendapat panggilan kemuliaan Allah itu, yakni hamba yang sedang memiliki kesadaran untuk menjalankan salah satu perintahnya, yakni ibadah puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu khitabnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, hanya orang-orang yang beriman saja yang mendapat panggilan untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena hanya orang yang beriman saja yang mendapat panggilan dari Allah, tentu kewajiban
atau jenis ibadah yang ada di dalamnya bukan ibadah sembarangan. Tentu ibadah-ibadah yang membawa hikmah dan memiliki nilai yang sangat luar biasa bagi pelakunya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat panggilan dan diberi kesadaran untuk menjalankan ibadah puasa dengan imanan wahtisaban. Dengan penuh keimanan, dengan penuh introspeksi, penuh kesadaran, sadar bahwa segala-galanya adalah milik Allah dan sebagian besar nikmatnya sudah diberikan kepada kita, sehingga kita melaksanakan ibadah itu murni atas kesadaran, keikhlasan dan keimanan kepada Allah. Hanya atas dasar keimanan dan keikhlasan itulah yang akan mengantarkan kita hambanya untuk menuju menjadi orang yang muttaqin, seperti cita-cita akhir ayat yang telah dibaca tadi itulah, yakni la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang atau hamba yang bertakwa kepada Allah. Hamba yang bertakwa adalah hamba yang senantiasa waspada. Apakah ibadah yang senantiasa kita lakukan itu semata-mata ibadah yang diterima oleh Allah? Atau ada khauf, ada perasaan takut, jangan-jangan ibadah yang kita lakukan setiap hari itu adalah mubadzir, ibadah yang belum sempurna, yang tidak diterima oleh Allah. Itulah nilai-nilai yang ada dalam ketakwaan. Insya Allah kalau puasa yang kita lakukan adalah atas dasar imanan wahtisaban, atas dasar keimanan dan keikhlasan semata-mata karena Allah, insya Allah bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan nilai derajat muttaqin, yakni hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, melalui mimbar Ramadan ini Pak Mabrur ingin mengutip salah satu peristiwa yang diabadikan dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya suatu saat ketika Nabi sedang berkhutbah, ketika sedang naik mimbar, naik di anak tangga yang pertama, beliau sedang mengatakan amin. Naik lagi ke anak tangga yang kedua, beliau sedang mengatakan amin. Naik ke tangga yang ketiga, beliau juga mengatakan amin. Sehingga mengundang penasaran para sahabat. Saat beliau sudah usai khutbahnya, para sahabat bertanya, apa gerangan ya Rasulullah sehingga engkau mengatakan amin, amin, amin 3 kali pada saat engkau akan menuju mimbar atau sedang di mimbar menaiki anak tangga itu. Rasulullah kemudian bercerita, pada saat naik tangga, anak tangga yang pertama itu Jibril datang menghampiri aku dan beliau sedang bercerita kepadaku, Muhammad, jika telah datang bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang di mana bulan itu setiap amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah sampai tidak terhingga. Kemudian ada hamba, ada umatmu yang menjumpai bulan Ramadan, sampai bulan Ramadan itu lewat, kemudian dosanya tidak terampuni, maka dia termasuk hamba yang celaka. Kemudian Jibril mengatakan, mudah-mudahan engkau selamat dari ancaman seperti itu, yakni terlepasnya bulan Ramadan di mana dosa belum terampuni. Mudah-mudahan kamu diselamatkan oleh Allah dari peristiwa itu. Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Itu jawaban dari amin yang pertama. Kemudian apalagi ya Rasulullah engkau mengatakan amin yang kedua? Jibril kemudian datang lagi kepadaku ketika sedang menaiki anak tangga yang kedua. Jika ada seseorang yang masih memiliki orang tua, baik masih lengkap kedua-duanya maupun salah satunya, kemudian orang tua itu tidak bisa menyebabkan anaknya bisa masuk surga, artinya anak itu belum sempat berbakti kepada keduanya atau salah satunya sampai kedahuluan orang tuanya wafat, maka dia termasuk hamba yang celaka, hamba yang durhaka, karena dia sampai ditinggalkan orang tuanya dalam keadaan belum bisa berbakti kepada kedua atau salah satunya. Mudah-mudahan
engkau diselamatkan oleh Allah dari keadaan yang seperti itu. Nabi Muhammad kemudian mengatakan amin. Itulah jawaban amin yang kedua. Kemudian ketika beliau menaiki anak tangga yang ketiga, beliau juga mengatakan amin. Apa itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bercerita, pada saat menaiki anak tangga yang ketiga itu, Jibril bercerita lagi, jika ada orang yang di suatu tempat atau dalam suatu suasana di mana namamu Rasulullah Muhammad disebut, kemudian orang itu tidak mau bersolawat, dalam arti tidak mau menjawab solawat yang telah dibacakan untukmu, maka dia termasuk orang yang celaka, termasuk orang yang medit, orang yang bakhil, bahkan orang itu termasuk orang yang kikir dan orang yang celaka. Mudah-mudahan umatmu tidak termasuk orang-orang yang terdapat pada peristiwa yang ketiga ini, dan semuanya menjadi selamat sentosa. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah kita dalam situasi Ramadan yang penuh berkah. Nah, keberkahan Ramadan itu ada di mana? Semua kembali kepada pelakunya masing-masing. Ada hadis yang mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa yang merasa senang dengan hadirnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya untuk masuk neraka. Insya Allah kita semua akan mendapatkan perasaan atau merasa bergembira semua. Bedanya adalah kegembiraan yang dirasakan oleh kita kadang-kadang bervariasi. Ada sebagian yang sangat berbahagia karena bisa merasakan nikmatnya ibadah bulan Ramadan, bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah dengan qiraatul Quran, ibadah dengan memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak zikir, iktikaf dan seterusnya. Tapi di sisi lain ada juga banyak bahkan orang yang berbahagia di bulan Ramadan itu karena dengan hadirnya bulan Ramadan dia bisa berdagang, kemudian dagangannya laku keras sehingga dia mendapatkan tambahan rezeki yang melimpah. Itu juga bagian dari kata-kata atau kalimat berbahagia. Namun titik tekannya bukan urusan akhirat tapi urusan keduniaan. Ada lagi bahkan anak-anak kecil juga berbahagia ketika bulan Ramadan. Karena dengan datangnya bulan Ramadan orang tua bisa menjadi dermawan. Karena ketika anak itu minta apapun akan dituruti orang tuanya. Bahkan semakin akhir Ramadan dan mendekati hari raya, maka semakin mendapatkan uang banyak, uang jajan, bahkan pakaian baru. Itu juga kebahagiaan-kebahagiaan di bulan Ramadan. Tentu yang dimaksud oleh hadis yang kami baca tadi bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud orang yang berbahagia adalah berbahagia karena dia bisa menjumpai Ramadan dan ia bisa mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada akhirat, yakni bisa membaca Al-Quran dengan banyak, ibadah dengan banyak, zikir dengan banyak, yang semuanya dimaksudkan untuk menabung dan menanam pahala yang kelak akan dipanen besok di akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.